Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Nafi Ananda Utama. Pembahasan selanjutnya dalam perkuliahan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini adalah tentang sistem kerja internet. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih detail tentang berbagai hal yang berperan dalam sistem kerja internet, seperti internet protokol, domain name server, dan internet browser. Saya harap saudara-saudara dapat menyimak dengan baik perkuliahan ini. Baik, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, internet pada prinsipnya adalah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan jutaan komputer yang ada di seluruh dunia. Jika saudara ingin mengirimkan pesan ke komputer melalui jaringan internet, maka saudara harus menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan saudara. Sehingga setiap komputer yang terhubung ke jaringan internet harus memiliki alamat unik untuk mengidentifikasinya yang disebut sebagai alamat IP. Nah, IP di sini adalah singkatan dari Internet Protokol. Apakah Internet Protokol? Protokol adalah aturan dasar yang mengatur hubungan-hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Nah, dalam alamat IP ini terdapat 4 deret angka yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 202.181.81.254. Baik, Internet Browser. Nah, tentunya saudara tidak asing lagi dengan istilah yang satu ini. Internet browser atau web browser adalah sebuah program perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi halaman-halaman web pada komputer saudara. Perangkat lunak ini harus diinstal di komputer sehingga memungkinkan saudara untuk menuju, melihat, dan berselancar di dalam web. Fungsi utama Internet browser adalah untuk menerjemahkan kode yang digunakan komputer untuk membuat situs web menjadi teks, grafik, dan fitur lain dalam halaman web, sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Beberapa fungsi web browser yang lain adalah menampilkan halaman web, menjamin keamanan situs web, mendukung penyimpanan data halaman, dan juga memberi dukungan untuk mengakses mesin-mesin pencari atau search engine. Nah, saudara-saudara, tanpa browser, internet yang seperti kita kenal itu tidak akan mungkin terwujud. Browser web pertama dibuat pada tahun 1990 oleh Sir Tim Berners-Lee yang dinamai World Wide Web. Jangan rancu dengan World Wide Web yang sekarang Anda kenal, itu hanya sebuah nama. Dan kemudian nama ini diubah menjadi Nexus yang memberikan cara dasar untuk melihat halaman web. Meskipun tidak seperti yang kita lihat saat ini, karena masih berdasarkan teks sehingga memerlukan pengetahuan teknis untuk menggunakannya. Nah, hal ini membatasi jumlah orang yang memiliki kemampuan dan minat untuk menggunakan internet pada saat itu. Baru pada tahun 1993 ditemukan browser grafis pertama yang bernama Mosaic. Dengan browser ini, internet menjadi sangat populer. Antarmuka grafis mempunyai navigasi web yang mudah dipahami dan membuat halaman web menjadi lebih menarik. Dengan penemuan ini, seseorang tidak perlu lagi menjadi programmer untuk bisa mengakses internet. Saat ini browser telah berkembang menjadi alat yang memungkinkan kita mengakses situs web dengan cepat dan aman. Browser-browser modern ini memiliki banyak fitur yang bermanfaat, seperti penjelajahan dengan tab yang membantu membuka banyak halaman web. Nah, beberapa browser yang populer yang mungkin juga Anda kenal antaranya adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, dan juga Opera. Nah, saudara-saudara, setiap browser mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berdasarkan cara pengkodeannya,
beberapa situs web tampil lebih baik di satu browser dibanding browser yang lain. Nah, untuk itu sebaiknya saudara memiliki setidaknya 2 browser di sebuah komputer. Banyak browser internet saat ini yang mendukung plugin, yaitu software pembantu yang memungkinkan software utama untuk menjalankan fitur tambahan. Seperti misalnya mengisi formulir secara otomatis, memeriksa tata bahasa dan ejaan, mengirimkan notifikasi, dan lain-lain. Cara terbaik untuk mengetahui browser mana yang paling sesuai bagi saudara adalah dengan mengunduhnya dan menjalankannya untuk memenuhi kebutuhan saudara. Buat analisis seperti misalnya, fitur tambahan apa yang penting bagi Anda? Apakah situs web yang saudara inginkan dimuat dengan cepat dan andal? Apakah browser tersebut menggunakan terlalu banyak sumber daya dan kemudian memperlambat program lain yang mungkin saudara gunakan? Baik, saudara-saudara, dalam slide ini saya akan jelaskan secara ringkas bagaimana browser bekerja. Pertama, browser kita perintahkan untuk membuka halaman web tertentu dengan cara kita ketikkan URL halaman tersebut dalam address bar browser tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya setelah melewati sistem pengaman yang berupa proxy dan firewall, browser akan mencari dan meminta informasi halaman web yang kita cari tersebut dari server web. Nah, kemudian browser akan menerima informasi dari web server dalam bentuk kode komputer seperti HTML atau JavaScript, serta instruksi tentang bagaimana menayangkan informasi tersebut pada halaman web. Terakhir, browser akan menerjemahkan kode informasi tersebut dan menayangkannya dalam bentuk halaman web yang kita cari. Nah, semua proses ini dilakukan dalam waktu hanya beberapa detik saja sehingga saudara tidak mungkin akan terasa. Oke, saudara-saudara, pada saat kita akan membuka sebuah halaman web, kita selalu mengetikkan alamat web tersebut dalam bentuk teks yang dikenal sebagai domain. Misalnya google.com atau umy.ac.id. Nah, nama domain ini digunakan untuk menggantikan penulisan alamat IP sebuah halaman web yang berbentuk deretan angka menjadi bentuk teks. Kita akan lebih mudah mengingat dan menulis alamat web UMY yaitu umy.ac.id daripada harus mengingat dan menulis 202.1.81.254. Jadi dengan menggunakan domain name system maksud saya, kita tidak perlu lagi menghafalkan alamat IP dari sebuah situs pada jaringan internet. Cukup dengan menghafalkan nama domain saja. Baik, kalau begitu apa yang dimaksud dengan domain name system? Domain name system atau DNS itu adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya, dari nama domain ke alamat IP. Fungsinya apa? Fungsi DNS adalah pertama, melakukan identifikasi alamat komputer dalam satu jaringan. Setiap komputer yang terhubung dengan internet pasti memiliki IP tersendiri. Dengan adanya DNS ini, jaringan internet dapat memetakan komputer tersebut sebagai bagian yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, melakukan pendataan server email. DNS akan memonitoring data-data setiap kali server mail bekerja, baik untuk menerima atau meneruskan sebuah email. Yang ketiga, mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Nah, setiap website memiliki top level domain tersendiri yang menunjukkan jenis organisasi yang menjadi pemilik alamat seperti com, org, id, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini DNS itu berfungsi menerjemahkan top level domain menjadi IP address dan sebaliknya.
Demikian saudara-saudara penjelasan saya tentang sistem kerja internet. Nah, beberapa hal yang perlu saudara ingat adalah pertama, setiap halaman web pasti memiliki alamat IP yang bersifat unik. Yang kedua, fungsi browser dan cara kerjanya itu bagaimana. Yang ketiga, domain name dan domain name system. Baik, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.